kembali lagi dengan saya Nabila Tricahya. You've got those big blue eyes, drive me crazy, make me fantasize about you, baby, and just feel so sweet, like fresh baked daisies, call me Dahmer, 'cause your heart's so tasty. Di sini saya akan membahas tentang kewirausahaan di bidang fashion. Apa sih wirausahaan di bidang fashion? Fashion itu kan banyak ya macamnya ya, kayak misalkan baju, minyak wangi, make up, dan juga apa sih style-style gitu yang sekarang lagi tren nih, apalagi masa-masa pandemi gini kan, pada suka belanja online lewat Shopee contohnya, lewat Tokopedia, dan platform belanja lainnya, apalagi juga di Instagram gitu, terus di WhatsApp juga banyak yang mulai usaha fashion gitu. Banyak sih dari kalangan anak sekolah juga, kalangan ibu-ibu muda, dan juga kalangan artis-artis. Banyak kan juga yang bikin online shop kayak gitu. Nah, di sini kita akan bahas mengenai wirausaha tentang fashion. Nah, bisnis fashion ini juga bisa jadi salah satu referensi bagi kalian yang pengen buka bisnis online atau toko offline. Dengan modal yang gak cukup banyak, tergantung kita ingin mengambil di bagian barang apa. Kayak misalnya minyak wangi ini. Ini minyak wangi ini harganya dari pabriknya itu sekitar 6.000. Kita bisa meraup untung hingga ratusan ribu kalau kita pandai-pandai untuk menjualnya. Jika kita jual 10.000 aja untuk satu per botolnya, kita bisa mencapai keuntungan yang lumayan. Jika kita jual 10 hingga beratus-ratus pieces. Apa sih wirausaha di bidang fashion itu? Nah, fashion ini sekarang menjadi perbincangan dunia di mana-mana ya, karena yang peminatnya itu hampir seluruh dunia. Karena fashion itu kan berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita pakai sehari-hari itu termasuk ke dalam fashion, seperti baju, tas, atau make up itu juga termasuk ke dalam fashion ya. Karena fashion itu sangat banyak diminati oleh banyak kalangan, termasuk anak kecil pun atau orang tua sekalipun. Jadi perkembangannya itu pesat hingga saat ini ya. Banyak sekali inovasi-inovasi fashion di luar sana yang makin hari makin menarik perhatian kita atau menarik mata kita, sehingga kita tertarik untuk membelinya dan untuk mengoleksinya, mungkin hingga banyak, tergantung selera kita masing-masing. Nah, balik lagi ke selera masing-masing. Fashion itu banyak jenisnya, tergantung selera kita yang bagaimana. Apakah kita ingin memilih yang seperti yang colorful, atau yang monokrom, atau yang simple, atau bahkan yang ribet juga banyak. Tergantung dari kitanya aja bagaimana cara kita melihatnya. Untuk sistem penjualannya, kalian bisa buka pre-order, atau kalian juga bisa buka order dengan sistem kalian ngestok barang gitu ya. Tapi kalau menurut saya, kalau untuk ngestok barang itu kurang efektif, walaupun emang jangka waktu si fashion ini waktunya lama ya, nggak ada kata kadaluarsa lah ibaratnya gitu ya. Tapi kurang aja sih, karena semakin lama fashion itu semakin berkembang gitu ya. Bisa jadi hari ini dia trennya itu cardigan, besok bisa berubah jadi misalkan cuman manset gitu, atau kemeja gitu, atau sweater. Makanya kita harus sebisa mungkin membuat inovasi baru gitu. Berlomba-lomba lah untuk membuat inovasi baru gitu. Nah, untuk target pasar fashion itu apa sih ya? Contoh kecilnya aja, kita membuat produk fashion nih untuk anak-anak muda gitu, kayak misalkan baju-baju sweater, crown neck gitu, atau rok-rok mini lah ya ibaratnya. Nah, itu kita pasarkan ke anak-anak remaja yang suka memakai baju tersebut. Kita sesuaikan lah modelnya, motifnya gitu, apakah itu cocok untuk
orang tua atau anak-anak muda atau bahkan anak kecil. Itu juga kita harus pikirkan ke depannya untuk membuka usaha fashion ini, karena usaha fashion ini juga bukan hanya baju saja ya, banyak juga yang lain seperti minyak wangi, make up, skincare, bahkan atau yang lainnya juga banyak yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari yang kita pakai dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu termasuk ke dalam fashion ya. Nah, fashion itu kan nggak cuma di Indonesia doang ya, di luar itu banyak gak sih brand-brand fashion gitu, kayak apa ya namanya ya, Sophie Martin. Nah itu termasuk di dalam salah satu brand yang terkenal banget di luar, termasuk juga di Indonesia. Nah fashion luar juga nggak kalah bagus dari fashion Indonesia gitu. Jadi kita bisa harus memadukan antara dua kultur, budaya Indonesia dan juga budaya luar gitu. Kalau ingin membuka inovasi baru ya seperti itu, kita harus banyak-banyak mengambil ide dari luar dan juga memadukannya dengan budaya Indonesia agar tidak terjadi kesalahpahaman atau miskomunikasi lah. Nah, untuk media promosinya tersendiri itu ada 6 ya, yang kita ambil sebagai contoh, yaitu Instagram, WhatsApp, Facebook, Shopee, Tokopedia, dan juga Lazada. Karena dari platform tersebutlah yang paling banyak digunakan untuk promosikan suatu usaha. Di Indonesia sendiri itu fashion itu sangat menjadi perbincangan publik ya, apalagi di kalangan artis-artis dan juga selebgram. Itu fashion itu mungkin ya bisa jadi apa ya, tanpa fashion mungkin tidak bakal ada hidup, itu mungkin moto-moto mereka. Jadi fashion itu sangat mencerminkan mereka, mulai dari fashion yang sangat trendy, maksudnya mengikuti perkembangan zaman, atau yang mengikuti ajaran agamanya masing-masing, atau yang ke arah fashion dari luar gitu, kayak yang mini-mini gitu, bermacam-macam ya, macam-macamnya gitu. Kalau kayak gitu itu termasuk ke selera masing-masing, kita tidak bisa apa ya namanya ya, kita tidak bisa membatasi fashion seseorang. Nah untuk fashion sendiri itu maksudnya kayak gimana sih cara membukanya gitu, maksudnya cara membuka usahanya, kita bisa membuka usahanya dari yang paling kecil aja nih. Contohnya kayak misalkan baju, kita tertarik membeli satu baju, nah tapi itu menurut kita kayak ada yang kurang serp gitu. Nah kita bisa modifikasi dari model itu menjadi model yang lebih bagus lagi, dengan sesuai dengan selera kita, atau bahkan selera kita juga disukai oleh orang lain. Nah itu bisa menjadi inovasi baru ya untuk fashion kedepannya. Seperti itu, kita juga bisa membuat sebuah brand baru, yaitu misal aja brand Erigo itu yang punya itu Raffi Ahmad ya. Mereka lumayan memberikan inovasi-inovasi yang sangat bagus untuk kedepannya di dunia fashion ini. Contoh aja kayak sweater banyak mereka jual dengan harga yang lumayan murah ya, untuk anak-anak sekolah, karena yang banyak pakai itu anak sekolah dan juga remaja-remaja anak kuliahan. Itu banyak banget yang pakai brand Erigo itu karena menarik mata dan juga simple ya, mungkin buat yang suka simple, outfit simple gitu, atau outfit casual, tergantung cara menanggapinya aja kayak gimana. Nah dan yang paling penting itu promosinya, mereka mampu promosi ke artis-artis lah ya, atau membuka endorsement kepada selebgram atau artis-artis. Nah penting juga untuk membuka usaha itu, kita harus membangun sebanyak-banyaknya channel untuk mempromosikan dagangan kita gitu, untuk mempromosikan penjualan kita itu. Nah untuk sistem modalnya ini, jika kalian tidak punya modal, kalian bisa mengikuti kayak small business gitu, resell small business. Lumayan untungnya bisa kalian tabung dan bisa kalian gunakan untuk membuka usaha fashion ini. Kalian juga bisa mengikuti reseller yang di dalam bidang fashion. Jadi kalian tinggal meneruskan aja selanjutnya itu menggunakan modal kalian yang sebelumnya. Jika kalian mengikuti itu pakai modal dari small business tersebut yang kalian ikuti resellernya gitu.
Pada umumnya toko offline fashion ini tuh kayak berbentuk butik nggak sih, kayak contoh Matahari atau butik-butik Zoya itu kan juga termasuk ke dalam butik fashion ya, termasuk ke toko offline fashion gitu. Itu bisa jadi contoh referensi kalian. Kalau emang pengen bukanya kecil-kecilan, coba aja buka kalian buka di rumah atau mengikuti di bazar-bazar gitu, kayak misalkan CFD, Car Free Day di tempat-tempat olahraga lah. Biasanya kan suka ada tuh yang jual-jual kayak baju-baju, pokoknya yang berkaitan dengan fashion itu kan suka ada. Coba kalian buka di situ kalau kalian ingin membuka toko offline. Nggak masalah sih seberapa banyak untungnya, coba, tapi kalian coba dulu bagaimana sih gimana sih rasanya punya toko offline kayak gitu. Itu juga bisa jadi contoh referensi kalian. Hasil jalan aja dulu, yang penting kalian merasakan itu kayak gimana, dampaknya itu kayak gimana. Lebih lagi untuk yang pengen buka suatu brand baru, kalian tuh harus benar-benar pilih banget soal bahan, kualitasnya juga harus, apalagi soal harga. Kalau udah ngeliat harga murah terus kualitasnya nggak murahan, pasti bakalan banyak banget yang beli, pasti barang kalian juga bakal sering out of stock alias habis gitu, ludes, pasti, saya jamin itu. Karena apa ya, masyarakat Indonesia tuh yang penting itu harganya murah namun kualitas nggak murahan kayak gitu ya.